kasih sudah klik video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, nyalakan loncengnya. Selamat menonton! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jangan lupa di like, di komen, di subscribe. Enjoy the video. Kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai model inovasi pembelajaran matematika. Sebelumnya perkenalan dulu yuk. Aku Adelia Maharani dari kelas 6B dengan NPM 18106310500102, dan video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS Inovasi Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Dadeng Rahman Munandar MPD. Nah, konten yang akan dibahas itu ada 4 bahasan. Yang pertama itu tentang model pembelajaran kooperatif yang digunakan untuk model pembelajaran inovasi yang saya gunakan pada pemaparan kali ini. Yang kedua yaitu ada materi pembelajaran yang akan digunakan. Yang ketiga media pembelajaran yang akan digunakan. Dan yang keempat pelaksanaan kegiatan pembelajaran berdasarkan RPP. Pada model pembelajaran kooperatif ini memiliki artian kegiatan pembelajaran dengan cara berkelompok untuk bekerja satu sama lain, membantu mengkonstruksi konsep, menyelesaikan persoalan, dan inquiry. Nah, dalam pembelajaran ini, guru lebih berperan sebagai fasilitator yang berfungsi sebagai penjembatani keterhubungan antara siswa terhadap pemahaman yang lebih tinggi dengan penemuan pemahaman siswa itu sendiri. Nah, dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif ini, siswa dilatih dan dibiasakan untuk saling berbagi pengetahuan, pengalaman, tugas, tanggung jawab, dan secara tidak langsung siswa dapat termotivasi dan senang dalam mengikuti pelajaran, dan juga tidak jenuh untuk berinteraksi secara aktif dan positif dalam berkelompok. Selanjutnya, yang kedua yaitu ada materi pembelajaran yang akan digunakan. Materi pelajarannya yaitu matematika, satuan pendidikannya SMA, dengan menggunakan materi sudut di antara dua bidang pada dimensi 3. Pada kelas 10 di semester 2, dan kompetensi dasar yang digunakan yaitu mendeskripsikan konsep sudut di antara dua bidang melalui demonstrasi multimedia. Nah, media pembelajaran yang digunakan yaitu yang pertama ada multimedia animasi yang akan dipaparkan saat nanti pemaparan RPP, dan juga penggunaan LKPD untuk mendampingi penggunaan multimedia animasi. Yang keempat yaitu pelaksanaan kegiatan pembelajaran berdasarkan RPP. RPP itu sendiri memiliki arti berisi pengaturan yang berkenaan dengan perkiraan atau proyeksi tentang apa yang akan dilakukan pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Nah, berikut RPP yang sudah saya buat yaitu ada mata pelajaran matematika, satuan pendidikannya SMA, kelas 10 semester 2, menggunakan materi pokok sudut di antara dua bidang pada dimensi 3, pada bab dimensi 3, dengan alokasi waktu 25 jam pelajaran. Dengan kompetensi dasar, mendeskripsikan konsep sudut di antara dua bidang melalui demonstrasi multimedia. Tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat mengenal dan memahami konsep antara dua bidang pada dimensi 3. Nah, media yang digunakan yaitu WhatsApp, Google Classroom, video pembelajaran melalui YouTube atau link drive, dan alat dan bahan yang digunakan yaitu ada Zoom, atau bisa Google Meet, dan juga pengumpulan tugas bisa di Google Classroom ataupun Google Form, dan menggunakan laptop dan HP, juga menggunakan LKPD. Nah, pembelajaran yang digunakan dengan model pembelajaran kooperatif dengan metode diskusi atau penugasan, dan sumbernya buku paket matematika, multimedia yang digunakan, LKPD, dan lain sebagainya.
Nah, pada RPP kegiatan pendahuluannya yaitu ada 4. Yang pertama ada orientasi, yaitu menyiapkan peserta didik untuk mengikuti proses pembelajaran online atau daring dengan menginfokan kepada siswa untuk mengakses link video pembelajaran atau platform daring atau modul yang akan dibagikan melalui WhatsApp. Yang kedua yaitu ada persepsi, yaitu melaksanakan absen agar mengetahui apakah siswa sudah siap untuk belajar dan mengingatkan kembali materi yang akan dipelajari dikaitkan dengan pengalaman peserta didik dan materi yang dikaitkan dengan materi yang sudah dipelajari sebelumnya. Nah, yang ketiga yaitu motivasi, memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari materi sudut di antara dua bidang dalam kehidupan sehari-hari yang diberikan pada link video atau modul pembelajaran atau selama pembelajaran daring berlangsung. Nah, pada saat motivasi ini, guru memberikan gambaran apa saja yang akan dipelajari dan juga apa saja yang diperlukan dalam mempelajari materi yang akan digunakan, yaitu materi sudut di antara dua bidang. Nah, pemberian acuan menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai. Jadi membuat kesepakatan pembelajaran dulu kepada siswa, agar siswa paham apa yang akan dituju. Nah, selanjutnya itu ada kegiatan inti pada RPP. Ada 5. Nah, di sini tercantum 3. Yang pertama itu ada literasi. Peserta didik diberi motivasi dan panduan untuk melihat, mengamati, membaca, dan menuliskan atau resum melalui tayangan video atau presentasi dan bahan bacaan terkait materi sudut di antara dua bidang pada dimensi 3 yang sudah ditontonnya. Nah, berikut adalah animasi yang akan dipertontonkan dari guru untuk siswa agar siswa dapat memahami. Nah, animasi ini diberikan agar mengkonstruksi siswa memahami apa materi yang akan diberikan, yaitu sudut di antara dua bidang pada dimensi 3, supaya mengkonstruksi siswa agar lebih memahami dengan pemahaman dirinya sendiri. Halo, perkenalkan, aku Tasya. Mari belajar bersama. Halo, perkenalkan, aku Lulu. Yuk belajar bersama kami. Pada suatu hari, Tasya dan Lulu ingin belajar membuat miniatur rumah. Lulu, bagaimana kalau kita membuat miniatur rumah? Wah, ide yang bagus tuh Tasya. Apa saja yang kita perlukan untuk merangkai bentuk rumah? Yang kita perlukan yaitu papan yang akan kita gunakan untuk merangkai bentuk rumah. Aku mempunyai beberapa papan kayu yang dapat kita rangkai agar terbentuk rumah. Wah, boleh tuh kita gunakan untuk merangkai miniatur rumah. Bolehkah aku melihat papan yang akan kita gunakan? Yuk, kita lihat papan yang aku punya. Papan yang kupunya yaitu 6 papan persegi yang mempunyai sisi 20 cm dan 4 papan segitiga yang juga mempunyai sisi 20 cm. Bagaimana cara kita merangkainya? Kita hanya perlu menggabungkan semua papan agar membentuk suatu miniatur rumah yang tegak dan kokoh. Coba kamu perhatikan, dari gambar yang terlihat, apa yang dapat kamu bentuk dari papan-papan untuk sisi tegak rumah dan sisi atap rumah yang ada, untuk membentuk miniatur rumah tersebut.
Pada slide pemaparan animasi ini, yang ditampilkan pada layar diberikan pertanyaan, yaitu coba perhatikan dari gambar yang terlihat. Nah, pada penggunaan ini didampingi dengan penggunaan LKPD, yaitu siswa memahami apa yang ada pada layar dan selanjutnya mengerjakan di LKPD yang sudah diberikan. Rangkaian miniatur rumah haruslah seimbang sisinya agar rumah tegak dan kokoh. Dari gambar tersebut, apa yang harus diperhatikan agar sisi rumah terlihat seimbang, tegak, dan kokoh? Setelah kita mengetahui bentuk pada sisi tegak rumah dan sisi atap, kita dapat mencari sudut antara dua bidang yang dapat membuat sisi rumah seimbang, tegak, dan kokoh. Bagaimana sudut antara dua bidang pada sisi tegak rumah dan sisi atap rumah dapat terbentuk? Untuk mencari sudut antara dua bidang, mari kita lihat gambar berikut ini. Perhatikan gambar tersebut dengan seksama. Apa yang dapat diketahui untuk melukis suatu sudut antara dua bidang dari gambar tersebut? Mari kita rangkaikan miniatur rumah dengan sudut yang sudah kita cari. Terima kasih sudah membantu kami merangkai miniatur rumah yang kokoh. Sampai jumpa. Nah, selanjutnya ada berpikir kritis, yaitu peserta didik menuliskan informasi yang terdapat pada video pembelajaran atau modul secara teliti dengan menggunakan bahasa sendiri. Setelah menonton videonya, siswa diajak untuk apa saja informasi yang didapatkan dari video pembelajaran atau modul pembelajaran yang sudah diberikan kepada siswa. Nah, setelah itu, pada tahap collaboration, peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan, mengumpulkan informasi, mempresentasikan ulang, dan saling bertukar informasi dengan menggunakan LKPD sebagai media pembelajaran mengenai dimensi 3 dengan materi sudut di antara dua bidang pada dimensi 3. Nah, penggunaan LKPD ini diberikan untuk berkesinambungan dengan video yang diberikan tadi, yang sudah dipertontonkan tadi. Nah, penggunaan LKPD ini memberikan pertanyaan-pertanyaan apa saja informasi yang sudah siswa dapatkan mengenai materi itu. Nah, berikut LKPD yang akan diberikan. Nah, selanjutnya ada lembar kerja siswa yang saya buat atau LKPD yang saya buat sendiri pada semester 3 yang merupakan salah satu inovasi pendidikan. Dengan pembaruan yang sudah saya buat ini, LKPD-nya berisikan sebagai berikut. Nah, kompetensi dasarnya yang saya gunakan mendeskripsikan konsep sudut di antara dua bidang melalui demonstrasi multimedia. Yang selanjutnya itu indikatornya memahami konsep sudut di antara dua bidang pada dimensi 3. Dengan manfaat dan tujuan, siswa dapat mengenal dan memahami konsep sudut di antara dua bidang pada dimensi 3. Nah, petunjuk penggunaan LKPD atau LKS juga ada di sini. Nah, penggunaan LKPD ini berkesinambungan dengan multimedia. Kenapa seperti itu? Karena agar siswa dapat memahami sendiri atau siswa mengkonstruksi apa arti atau pemahaman mengenai sudut di antara dua bidang dari animasi yang sudah saya berikan. Nah, ini berkesinambungan, yaitu perhatikan multimedia tentang sudut di antara dua bidang. Disuruh perhatikan animasi yang sudah saya buat. Nah, selanjutnya ada pertanyaan yang dapat siswa jawab dari aktivitas menggambar pada animasi itu. Nah, terus selanjutnya ada kegiatan perhatikanlah.
Nah, dari gambar desain rumah atau yang terbentuk antara semua papan yang ada, apa yang harus diperhatikan agar sisi rumah terlihat seimbang, tegak, dan kokoh? Siswa diajak untuk memahami sendiri apa yang informasi yang sudah dia dapatkan. Nah, selanjutnya ada kegiatan cara melukis sudut di antara dua bidang. Dengan perhatikan, dengan aktivitas menggambar yang tadi atau kegiatan perhatikanlah, apa nih yang dapat diketahui siswa, sehingga siswa dapat menyebutkan agar sudut di antara dua bidang pada dimensi 3 dapat dibentuk atau dapat terlukis karena untuk membuat animasi yang diberikan, yaitu untuk membuat rumah. Nah, selanjutnya siswa diajak untuk menyimpulkan apa yang sudah ia pahami dari animasi yang mengkonstruksi itu. Nah, selanjutnya diberikan contoh soal agar siswa dapat memahami bagaimana cara pengerjaannya. Nah, saya berikan contoh soal dan juga saya berikan latihan soal untuk melihat apakah siswa sudah dapat memahami apa yang ditujukan. Selanjutnya yaitu ada communication, yaitu peserta didik mempresentasikan hasil kerja kelompok atau individu secara klasikal, mengemukakan pendapat atas presentasi yang dilakukan. Kemudian dilaksanakan diskusi dengan siswa-siswi kelas. Nah, setelah siswa sudah bekerja sama dalam bentuk kelompok, siswa diajak untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya tersebut. Atau jika dalam penugasan itu individu, maka siswa diajak untuk mempresentasikan hasilnya dengan mengemukakan pendapat atas presentasi yang dilakukan kemudian. Nah, selanjutnya itu creativity atau kreativitas. Guru dan peserta didik membuat kesimpulan tentang yang telah dipelajari terkait materi sudut di antara dua bidang pada dimensi 3 ini, dan peserta didik diberi kesempatan untuk menanyakan kembali hal-hal yang belum dipahami. Nah, setelah kegiatan inti sudah terlaksana semua, ada kegiatan penutup. Kegiatan penutup ini berisikan pendapat dari peserta didik dan guru, yaitu peserta didik membuat ringkasan tentang hal-hal yang penting mengenai materi yang telah dipelajarinya, dan guru memberikan apresiasi kepada peserta didik yang memiliki kinerja terbaik selama pelaksanaan proses pembelajaran online daring dengan melihat hasil belajar yang dikirim oleh peserta didik atau dengan hasil presentasi yang sudah dipaparkan oleh peserta didik. Nah, adapun penilaian yang dilihat untuk penilaian pembelajaran yang sudah dijalankan, yaitu ada 3, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang dilihat dari sikap yaitu sikap disiplin siswa, tanggung jawab siswa, dan dapat bekerja sama dengan baik. Dan pengetahuan dinilai dari tes tertulis, penugasan, dan juga pemaparan yang sudah diberikan oleh siswa. Dan keterampilan yaitu portofolio yang diberikan siswa, yaitu hasil jawaban-jawaban siswa yang diberikan. Dan ini saya simpulkan bahwa pada UAS kali ini model inovasi yang saya gunakan yaitu dengan model pembelajaran kooperatif pada pelajaran matematika dengan materi sudut di antara dua bidang pada kelas 10 semester 2 SMA yang menggunakan media pembelajaran multimedia animasi dan juga penggunaan LKPD dengan pelaksanaan kegiatan RPP yang sudah saya paparkan. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa sama-sama sharing di kolom komentar, jadi tolong tinggalin komentarnya ya. Dan juga apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton.